Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aziza Ajeng Pratiwi SGZ MGZ selaku dosen dari mata kuliah Survei Konsumsi Pangan. Perkenalkan, saya Safani Warapsari dengan NIM 1922311102 yang pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan terkait validitas dan juga rehabilitas dari FFQ dan SQFFQ. Yang pertama, membahas mengenai pengertian dari SQFFQ, di mana metode ini bertujuan untuk mendapatkan data frekuensi konsumsi beberapa bahan makanan dalam jangka waktu tertentu beserta porsi asupan makanan. Berat setiap bahan makanan dalam satuan gram nantinya akan dikalikan dengan frekuensi konsumsi sehingga akan diperoleh data jumlah asupan makanan dalam satu hari, serta jumlah zat gizi yang terkandung di dalamnya. Kemudian untuk pengertian dari FFQ sendiri, metode ini merupakan metode kualitatif disebabkan pengukurannya berfokus kepada frekuensi makan dengan hasil yang didapat berupa kebiasaan makan. Isi pertanyaannya berfokus kepada kelompok makanan tertentu. Baik, yang selanjutnya merupakan contoh formulir dari metode SQFFQ yang ada pada sebelah kanan dan juga FFQ yang ada pada sebelah kiri. Selanjutnya adalah validitas dari SQFFQ, di mana menurut jurnal PASA et al. Tahun 2022, metode SQFFQ memiliki keunggulan dibandingkan metode food recall, khususnya dalam mengukur asupan zat gizi mikro. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar R sama dengan 0,44 yang berada di atas ambang batas minimal, yakni 0,3, sehingga instrumen ini dinyatakan valid. Hal ini didukung juga oleh penelitian dari yang dilakukan di Afrika Selatan pada remaja, menunjukkan hasil validitas SQFFQ di kalangan remaja cenderung menghasilkan estimasi rata-rata lebih dari 0,3, sedangkan untuk metode recall 24 jam menunjukkan estimasi rata-rata lebih rendah jika dibandingkan dengan SQFFQ. Untuk reliabilitas dari SQFFQ sendiri, menurut jurnal yang sama, hasil pengujian ini menunjukkan instrumen SQFFQ memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,94, jauh di atas ambang batas minimal yakni 0,70. Nilai ini menandakan bahwa item-item dalam kuesioner memiliki konsistensi yang sangat tinggi dalam mengukur variabel asupan zat besi. Hal ini didukung juga oleh penelitian Wahyuni pada jurnal yang sama, di mana formulir SQFFQ yang digunakan diadopsi dari penelitian sebelumnya dari Wahyuni yang telah melalui uji validitas serta reliabilitas. Selanjutnya adalah validitas dari FFQ, di mana menurut Ekawati et al. Tahun 2024, dalam penelitiannya instrumen FFQ ini digunakan untuk menilai pola makan telah diuji melalui penelitian sebelumnya, yakni oleh Sudarko et al. Dan terbukti valid dalam mengukur konsumsi zat gizi makro. Temuan ini menegaskan bahwa FFQ memiliki dasar validitas yang kuat untuk digunakan dalam penelitian. Sama halnya dengan reliabilitas FFQ diambil dari jurnal yang sama, uji reliabilitasnya dengan instrumen DAS menandakan tingkat konsistensi sangat tinggi, yakni menunjukkan nilai Cronbach's alpha di atas 0,9. Baik validitas dan juga reliabilitas dari FFQ sendiri didukung oleh penelitian dari Sudarko et al. Instrumen FFQ digunakan untuk menilai pola makan di atas merujuk pada penelitian beliau, di mana metode FFQ dinyatakan valid dan reliable jika dibandingkan dengan metode 24-hour recall dalam menilai asupan zat gizi makro. Maka instrumen yang digunakan pada penelitian tidak hanya valid secara isi dan konstruk, tetapi juga sangat reliable sehingga dapat diandalkan untuk menghasilkan data yang akurat dan konsisten. Untuk perbandingan dari SQFFQ dan juga FFQ sendiri, yang pertama untuk SQFFQ adalah metode SQFFQ menggunakan tambahan komponen estimasi porsi atau portion size sehingga menghasilkan data yang lebih rinci dan juga kuantitatif. Yang kedua, metode ini lebih unggul dalam menilai asupan makronutrien dengan presisi yang lebih tinggi. Kemudian untuk FFQ sendiri, yang pertama lebih sederhana karena hanya mengandalkan frekuensi konsumsi makanan dalam periode tertentu. Kemudian yang kedua adalah cocok digunakan dalam penelitian populasi besar di mana efisiensi waktu dan kemudahan pengisian menjadi prioritasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.